biasa mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru di siang hari sekalipun. Telkom, committed to you. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Fieri dari program studi manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi PT Telkom dalam meningkatkan service quality kepada pelanggan. Perkembangan teknologi saat ini menjadikan seseorang melakukan segala hal secara instan. Salah satu contohnya di dalam dunia komunikasi. Surat menyurat tidaklah menjadi satu-satunya jalan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Handphone menjadi pilihan utama selain bisa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, dapat dibawa kemana-mana, dan juga memiliki banyak kegunaan lain. Pemakaian yang bertambah luas, bahkan setiap orang menggunakannya. Kondisi saat ini memaksa perusahaan telekomunikasi untuk melakukan strategi yang tepat untuk mempertahankan produk yang dimiliki. Dengan perkembangan jumlah pemakai yang semakin banyak, maka banyak juga muncul perusahaan-perusahaan pada bidang telekomunikasi. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi dan komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom juga menyediakan beragam layanan komunikasi lainnya termasuk layanan interkoneksi, jaringan telepon, multimedia, data, dan layanan terkait komunikasi internet, televisi berbayar, dan layanan VoIP. PT Telkom Indonesia berdiri pada tahun 1965. Pada saat ini, PT Telkom menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Awalnya PT Telkom hanya menyediakan layanan telepon, tetapi pada saat ini, PT Telkom telah bertransformasi menjadi perusahaan digital yang berfokus pada teknologi informasi dan komunikasi. Dalam menjalankan transformasi, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis yang berorientasi kepada pelanggan, customer oriented. Transformasi ini akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih mudah dan cepat dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Produk-produk PT Telkom di Indonesia. Yang pertama ada IndiHome. IndiHome adalah layanan terintegrasi yang disediakan oleh PT Telkom Indonesia Tbk. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dan hiburan di rumah, layanan ini dikenal sebagai penyedia solusi triple play yang mencakup internet, telepon rumah, dan televisi interaktif. IndiHome menyediakan layanan internet dan televisi interaktif. Yang kedua ada Telkomsel. Telkomsel merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi seluler. Telkomsel merupakan operator seluler terbesar di Indonesia dengan lebih dari 170 juta pelanggan dan jaringan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Berikut layanan dan produk yang ditawarkan oleh Telkomsel. Yang pertama, layanan seluler yaitu paket internet, paket telepon, kartu prabayar, dan kartu pascabayar. Yang kedua ada layanan digital. Yang pertama ada Maxstream. Maxstream adalah layanan streaming video yang disediakan oleh Telkomsel untuk memungkinkan penggunanya menonton berbagai konten hiburan secara online, termasuk film, serial TV, acara olahraga, dan saluran TV. Yang kedua ada Dunia Games. Dunia Games adalah platform yang dikembangkan oleh Telkomsel yang fokus pada dunia game digital dan hiburan bagi para gamers di Indonesia. Dunia Games menawarkan berbagai layanan konten dan fitur yang mendukung pengalaman bermain game online, mulai dari pembelian voucher game hingga penyelenggaraan turnamen e-sport. PT Telkom Indonesia memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan service quality kepada pelanggan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur dan teknologi. Di antara lain, yang pertama, peningkatan jaringan. PT Telkom berinvestasi besar dalam memperkuat infrastruktur jaringan, termasuk memperluas jangkauan jaringan internet fiber optik
dan pengembangan jaringan 5G. Fiber optik menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi dan kestabilan yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Pengembangan 5G. Telkom berfokus pada pengembangan dan penerapan jaringan 5G untuk menyediakan layanan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan latensi rendah yang mendukung pengalaman pengguna yang lebih baik, terutama dalam aplikasi IoT, Internet of Things, dan layanan real-time seperti video streaming dan gaming. Yang kedua, ada peningkatan pengalaman pelanggan. Di antara lain, platform digital. PT Telkom berinovasi dengan menyediakan berbagai platform digital untuk memudahkan pelanggan mengakses layanan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, seperti aplikasi My Telkomsel, Telkomsel Orbit, dan berbagai portal lainnya. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk mengatur langganan, melakukan pembayaran, dan mengajukan keluhan. Yang ketiga, ada penyempurnaan layanan pelanggan. Di antara lain, yang pertama ada pelatihan layanan pelanggan. Telkom menyediakan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan di bidang layanan pelanggan untuk memastikan mereka dapat memberikan solusi yang cepat dan efektif. Yang kedua, ada waktu respon yang cepat. Peningkatan waktu respon terhadap keluhan atau masalah pelanggan merupakan prioritas utama Telkom. Dengan menggunakan alat analitik dan CRM atau Customer Relationship Management, Telkom dapat memantau dan merespon keluh kesah pelanggan dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, ada peningkatan aksesibilitas dan responsivitas. Penyedia layanan di daerah terpencil. Telkom berupaya memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah terpencil atau kurang terlayani. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur jaringan di luar kota besar. Ini membantu menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia. Kesimpulannya adalah, strategi PT Telkom untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan mencakup peningkatan infrastruktur jaringan, peningkatan layanan pelanggan, serta peningkatan aksesibilitas dan responsivitas. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur jaringan, peningkatan layanan pelanggan, serta peningkatan aksesibilitas, Telkom berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang ada di Indonesia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.